90,5 Pro daerah di Bandar Lampung, suara kreativitas, sahabat kreatif. Selamat sore buat kamu semuanya di sore hari ini. Seperti biasa kalau hari Rabu, sahabat kreatif Rabu sore ya. Biasa kalau misalnya di Rabu sore jam 3, sahabat kreatif Obi biasanya buka request time. Tapi edisi hari ini edisi spesial sahabat kreatif, tapi karena gua nggak sendirian. Hari ini diriku bersama orang-orang yang luar biasa sekali sahabat kreatif, supaya kamu juga bisa membuka mata gitu ya sama yang namanya Bea Cukai gitu. Kita kenalan dulu. Hari ini ada Aini, Yuli, dan Ardi. Halo, selamat sore. Hai, selamat sore. Waduh, nadanya sama ya, selamat sorenya ya. Oke. Apa kabar teman-teman? Baik. Iya dong, dijawab dong. Kok diam mengangguk-ngangguk. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Tadi dari mana ini? Rapi-rapi banget ini. Dari kantor. Oh, dari kantor. Oke. Jadi hari ini sahabat kreatif Hobi ngobrol sama Aini, Yuli, dan Ardi dari kantor wilayah Bea Cukai Sumbakbar. Betul ya? Ya, betul. Iya betul. Emang kayaknya habis makan siang ya, jadi agak-agak lemas gitu nih kayaknya. Harusnya makin Iya dong, aturannya kalau semakin sore habis makan siang tuh lebih semangat gitu, supaya juga sahabat kreatif di luar sana juga senang dengerin kita. Oke, kan tadi dari kantor nih langsung ke sini. Ya kira-kira ini ada tujuannya seperti apa nih? Wih, ditanya tujuan nih dari awal. Tujuan apa dulu nih? Tujuan ini siarannya apa nih sore hari ini? Kita mau ngobrolin soal apa nih, Aini, Yuli, dan Ardi? Coba siapa yang mau ngasih tahu ke saya? Siapa dulu nih? Atau saya yang jelasin? Dari Mbak Aini dulu boleh? Oh boleh, dari Mbak Aini, monggo. Jadi di sini kita mau nemenin sobat kreatif. Iya. Jadi biasanya teman-teman itu ketika mendengar kata Bea Cukai, hal-hal yang terlintas pada masyarakat itu umumnya adalah melakukan giat ekspor impor, penyelundupan, rokok ilegal, cukai gitu-gitu kan ya. Tapi faktanya Bea Cukai itu tidak hanya itu saja. Ternyata ada sisi lainnya. Nah, di situ kita akan ngobrol-ngobrol tentang itu nih, Kak. Oke, jadi kita bakal ngobrolin sesuatu yang kayak biasa banget gitu ya. Iya. Tapi kita bakal ngobrol lebih dalam lagi tentang Bea Cukai gitu, supaya kamu tuh kalau misalnya mindset Bea Cukai bukan cuman ekspor impor aja, tapi banyak banget hal-hal lain ya. Betul. Iya kan? Iya banget. Iya gitu dong. Tapi kalau boleh tahu ini Aini, Yuli, sama Ardi dari apa ya bilangnya, divisi ya atau bagian? Iya. Oke, boleh dikasih tahu? Kalau Aini dari Kita kenalan Humas. dulu. Oke, Iya. dari Humas. Aini dari Humas. Oke, terus siapa? Yuli dari Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Administrasi. Waduh, patuh banget nih pasti Yuli ya. Iya dong. Terus Ardi? Aku dari keberatan banding, seksi keberatan banding. Oke, ya ini agak kurang familiar saya. Keberatan banding gitu. Tapi boleh dijelasin dulu nggak sih, maksudnya per divisi tuh kira-kira kerjanya apa aja sih kalau boleh tahu? Karena kan kalau saya kan awam nih, ya kan. Mungkin juga di luaran sana tuh sahabat kreatif juga nggak terlalu tahu gitu. Mungkin boleh dijelasin sedikit aja gitu tentang divisinya masing-masing dari Aini, Yuli, dan Ardi. Oke, kalau misalnya tadi yang keberatan banding kan mungkin masih belum familiar. Iya, Jadi, betul. Singkatnya itu keberatan banding kalau misalnya kita ekspor impor itu kan ada kayak bea masuknya, PPN-nya gitu. Nah, biasanya ada pengguna jasa yang mungkin keberatan dengan tarif-tarif yang telah ditentukan gitu. Kalau misalnya memang mereka sesuai dan syarat-syaratnya terpenuhi, mereka bisa mengajukan keberatan. Nah, nanti dari permohonan keberatan itu kita yang akan memproses dan menilai gitu, kalau misalnya si pengguna jasa ini bisa nggak kita terima keberatannya kayak gitu. Oke, tapi kalau misalnya nggak diterima gimana? Ya udah lewat aja gitu. Tetap ada keputusannya, jadi keputusannya itu bisa menerima, menolak kayak gitu. Menolaknya juga bisa sebagian dan sepenuhnya gitu. Oh iya, jadi menolak juga nggak semuanya ditolak, tapi bisa sebagiannya ditolak gitu ya. Tolaknya yang baik-baik ya berarti ya. Iya, oke. Oke, kalau Yuli gimana Yuli? Ya, kalau Yuli kan di Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Administrasi nih. Iya dong. Tercermin dari namanya, kepatuhan. Iya. Kalau di seksi ini berkaitan dan berhubungannya tuh dengan pegawai. Jadi terkait dengan kepatuhan pelaksanaan tugas pegawainya dalam menjalani tugas sehari-harinya, kemudian juga terkait dengan kinerja organisasi dan laporan-laporan akuntabilitas kinerja. Waduh, berarti Yuli ini musuhnya banyak nih kayaknya nih.
Enggak kok, Yuli baik kok. Iya. Kami mau rebranding Iya, jadi iya, iya. humanis, lebih Oh humanis. gitu. Jadi Iya. ya boleh kalau agak nakal-nakal dikit ya mungkin masih baik lah gitu. Dideketin pelan-pelan. Iya, harusnya gitu. Kalau Ardi gimana? Ardi dari Humas ya? Aini. Sorry kalau sorry bacanya yang sebelah kanan. Kalau dari Aini dari Humas apa tuh? Ya sesuai namanya humas ya, hubungan Mm. masyarakat. Jadi sesuai dengan visi kita. Kita tuh termasuknya supporting unit, Kak. Mm. Jadi tentunya kita tuh tidak secara langsung berperan aktif dalam menjaga masyarakat Indonesia, yaitu dengan edukasi dan sosialisasi. Edukasi dan sosialisasi. Ya, Oke. melalui media massa maupun media sosial gitu. Oh gitu. Jadi semuanya bisa diedukasi gitu ya. Betul. Oke. Tapi kalau boleh tahu nih ya, Aini berarti kan kalau sosialisasi bisa di medsos, bisa media massa juga bisa. Kira-kira apa sih yang disosialisasikan gitu? Ya tentunya yang pertama terkait peraturan-peraturan kepabeanan dan cukai. Oke. Tapi selain itu juga ada beberapa hal yang mungkin masyarakat nggak tahu. Contohnya kayak kasus penipuan atau hoax gitu. Kita yang ngeluruskan gitu. Oh, apa Biasanya penipuan yang mengatasnamakan bea cukai gitu. Jadi kita harus sosialisasin ke masyarakat supaya tidak kena penipuan gitu. Iya. Tapi bukan admin medsos, bukan? Admin juga. Oh, ngadmin juga. Ngadmin Bikin juga. konten Kak. Bikin konten. creator, Iya. Jadi lumayan effort juga nih berarti ya ini ya bikin konten, Iya. ngadmin juga gitu ya. Tapi itu demi semua orang jadi paham gitu. Jadi bukan bikin asal-asal aja. Oke, kalau misalnya boleh tahu ya. Tapi kalau boleh tahu sekali lagi kira-kira kesibukan teman-teman dari Bea Cukai Sumbakbar, ada ini Yuli dan Ardi, selain sebagai pegawai Bea Cukai itu ngapain? Boleh nggak? Boleh tahu nggak? Kepo nih saya nih. Ya, kalau saya selain dari pelaksanaan tugas di kantor ya seperti perempuan pada umumnya, Kak. IRT. Waduh, belum. Oh belum. Kebetulan belum Oh menikah. ya nggak apa-apa. Nggak Iya, it's okay. Belajar menjadi IRT mungkin. Masya Allah. apa? Jadi apa? Ya, Apa? belajar memasak. Mungkin terdengar klise gitu. Tapi memang benar, tapi memang benar adanya belajar masak gitu. Iya. Terus Oke. mencoba mengembangkan potensi-potensi lainnya. Apa itu? Mungkin terkait dengan bahasa Inggris. Karena kebetulan di sebelah saya ada ahli bahasa Inggris. Wow. Berarti si Ardi sering ngobrol sama ini ya orang asing ya? Enggak juga? Gimana tuh, Kak? Enggak juga sih. Enggak juga ya. Oke. Terus apa lagi? Nanti kita ke Ardi. Oke. Ya biasanya kalau abis pulang kantor tuh kan suntuk gitu. Jadi Iya. butuh pencerahan atau siraman rohani. Saya juga ngikut ngaji kitab gitu, Kak. Wow. Masya Allah. Luar biasa. Ya Yuli kirain refreshingnya ngedrakor bukan, tapi baca Al-Quran ya. Terkadang juga sih, Oh Kak. iya, nggak apa-apa juga. Kan nggak ada titik bosen ya. Iya, betul. Mau cari sesuatu yang bersih seger-seger gitu. Oke, kalau Ardi apa tuh selain kerja di pegawai bea cukai, kamu ngapain, Ardi? Nah, sebenarnya emang aku ada minat di literasi. Oke. Dan dari sebenarnya kalau bahasa Inggris itu memang udah bisa, tapi baru mulai ikut forum-forum itu dari akhir tahun kemarin. Terus juga mulai ya sama kayak Yuli tadi mengembangkan potensi diri dengan kalau aku karena demennya literasi, jadi aku cari bahasa. Mulai belajar bahasa Prancis juga. Bonjour. Oh iya, udah sampai situ aja saya. Terus? Itu aja sih. Oke, jadi kegiatannya selain jadi pegawai bea cukai, belajar bahasa asing juga Belajar gitu bahasa ya. asing juga. Belajar bahasa asing selain Perancis nggak ada? Perancis saja? Baru Perancis. Baru Perancis. Oke. Kak, Englishnya udah jago soalnya. kenapa? Englishnya udah jago dia. Oh, so good ya. Ya udah sampai situ aja saya bisa. Kalau Aini apa nih? Aini selain jadi pegawai bea cukai, absen jam 8, jam 5 pulang. Sebenarnya kayak gitu juga sih. Oh enggak. Iya emang. Kita ada kalau misalnya kerjaan belum selesai sampai malam juga kadang kita lembur. Oh gitu, keren. Lemburnya pada mu negeri. Hmm. Oke. Jadi ASN di DJBC itu tidak membatasi saya untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi diri gitu kan. Iya. Jadi di iya. luar tuh saya sempat mau bagi pengalaman deh ya. Saya dulu pernah mengikuti rekrutmen LPI, yaitu Literasi Psikologi Indonesia. Nah, di situ kayak
ngirim CV, terus ada interview juga gitu masuk. Itu tugasnya kita yaitu menjadi sarana atau wadah untuk mensosialisasikan tentang mental health gitu ke orang-orang. Iya. Jadi alhamdulillah kemarin sempat jadi ambasador literasi psikologi Indonesia. Wow, gitu. serius? Iya. Wow, Jadi di situ kegiatannya itu ada mentoring dari narasumber yang backgroundnya dari psikologi juga, psikolog atau psikiater gitu. Nanti tugas saya bikin membuat konten di Instagram untuk disebarkan ke teman-teman supaya pada melek tentang kesehatan mental gitu. Selain mentoring juga saya belajar untuk public speaking di situ. Ternyata nggak mudah ya jadi orang kalau ngomong depan umum itu kalau nggak biasa gitu. Nah di situ saya melatih gitu kan. Kadang ada live IG gitu, jadi moderator atau kadang jadi speaker kayak gitu. Nah itu semua ilmunya saya bawa ke kantor juga. Gitu. beberapa konten-konten yang di kantor itu terinspirasi dari situ juga gitu. Jadi saya juga buat konten-konten di kantor, di Reels IG gitu. Ada di IG kita, Kanwil Bea Cukai Sumbakbar itu konten insting. Informasi penting Bea Cukai Sumbakbar gitu. Berepisode-episode gitu. Jadi ada episode 1, episode 2 gitu. Jadi ada to be continue-nya ya. Jadi di ujung-ujung kayak wah penasaran nih habis ini ada apa lagi gitu ya. Oke deh kalau gitu ya. Nanti kita ngobrol lagi ya teman-teman. Dan buat sahabat kreatif semuanya, nanti kita bakalan ke topiknya. Udah dulu intermezzonya kayaknya kebanyakan. Yaudah kalau gitu jangan kemana-mana. Nanti Obi bakal balik lagi dengan Aini, Yuli, dan Ardi dari Kanwil Bea Cukai Sumbakbar. Cuma di Prod FM. Dari Mega Galanti, sahabat kreatif David Geta dan MNK, Damn You've Got Me Saying. Dan masih di Prod FM, sahabat kreatif barengan sama teman-teman dari Kanwil Bea Cukai Sumbakbar. Ada Aini, Yuli, dan Ardi. Oke, tadi kita udah ngobrol tentang kegiatan mereka, sahabat kreatif ya. Selain kerja di kantor Bea Cukai, pokoknya dengan kesibukan yang luar biasa. Tapi sekarang kita mau agak yang serius-serius dikit gitu. Karena tadi bercandanya udah lumayan banyak ya. Jadi takutnya gak ada value-nya nanti. Oke, kita mau ngobrolin tentang Bea Cukai muda sekarang gimana ya? Betul? Atau ada yang benar ya? Iya. Oke, boleh dikasih tahu ke sahabat kreatif. Kita mau ngobrolin tentang apa sore hari ini? Bea Cukai muda sekarang gimana? Oke, Bea Cukai muda sekarang gimana? Kalau misalnya dari kantor kita sendiri dulu aja ya. Boleh. Yang pasti selain dari pekerjaan kita yang sesuai tugas dan fungsinya, kita juga selalu cari cara gimana sih biar kita tuh bisa sambil menikmati pekerjaan kita juga. Kalau orang bilang work life balance. Ngeri. Benar. Kalau misalnya di kantor Sumbakbar ini juga kita karena hampir sebagian besar itu anak-anak muda gitu. Jadi kita juga selalu cari cara gimana sih biar kita bisa mengeksplor potensi kita gitu. Nah, salah satunya balik lagi dengan ke bahasa. Kalau di Bea Cukai Sumbakbar ini kita ada language club. Kebetulan saya salah satu koordinator di sana gitu. Cuma saya koordinator bagian bahasa Inggris dan di language club ini kenapa namanya language club? Karena kita ada dua bahasa Inggris dan bahasa Mandarin kayak gitu. Itu kalau misalnya yang di kantor Sumbakbar. Kalau misalnya secara menyeluruh di Kemenq kemarin ada teman-teman kita yang baru selesai ikut Kemenq mengajar. Jadi Kemenq itu setiap tahun mengadakan acara yang namanya Kemenq mengajar. Itu dari nggak cuma dari Bea Cukai, dari pajak, KPPN dan segala macamnya, kita dikumpulkan menjadi satu berdaerah. Nanti kita akan mengajar, biasanya sasarannya ke anak SD atau ke SMP kayak gitu. Iya. Anak SMA mau kuliah nggak? Cari tempat sendiri lah ya kalau gitu. Soalnya udah gede mau diajarin nanti ada Kak ini. Ada Customs Goes to Campus. Ngeri. Custom Goes to Campus. Ya, boleh lah sama Pro 2. Oh ya, sabi. Kalau misalnya yang buat high school kemarin baru ada selesai Customs apa sih? Goes to School. Custom and Excise Festival for high school. Iya. Itu gimana isinya seperti apa tuh? Boleh dikasih tahu nggak?
Ardi? Isinya kemarin tuh ada beberapa lomba-lomba. Oke. Ada lomba voice over, Oke. terus apa sih? Puisi, School oke. combat, sama English speech. English speech. Betul. Oke. Lagi-lagi saya kemarin juga sempat jadi jurinya. Iya, Selama iya. 2 tahun belakang ini Jadi juri terus. Iya, ikut jadi juri. Oh iya. Memang penilaian Ardi ini dibutuhkan sekali oleh kaum bea cukai Sumbakbar gitu. Oke. Terus kalau yang lain gimana nih? Maksudnya kalau tadi kan dari sisinya Ardi nih gitu. Kalau dari Yuli sama Aini seperti apa ngelihatnya? Kalau bea cukai muda sekarang gimana? Iya, kalau bea cukai muda sekarang sebenarnya bisa dilihat dari, karena sebagian besar seperti yang disebutkan Kak Ardi tadi, sebagian besar pegawai di kantor itu emang milenial. Jadi kebanyakan tuh terkait dengan acara-acara ataupun pelaksanaan tugas itu lebih ke milenial yang didorong, karena atasan tuh juga bilangnya kita harus mempersiapkan karir kita ke depannya. Jadi kita harus lebih berkontribusi, jangan jadi milenial yang mager gitu istilahnya. Waduh. Kan sekarang dikit-dikit mager Iya gitu. banget tuh, bahaya. Atau katanya kalau bisa dia kenapa harus aku gitu. Waduh. Siapa nih? Kayaknya sobat kreatif ada yang kesindir nih. Banyak itu pasti tuh. Terus. Jadi justru bea cukai muda ini harus berlomba-lomba dalam merebut tugas. Saya aja dong yang ngerjain gitu kan. Ini beneran gak sih? Iya dong, harus dah. Iya, harus kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya sahabat kreatif dikasih tugas tuh jangan malas-malas. Kalau bisa tuh kerjaan orang kamu aja. Saya aja yang ngerjain kerjaan kamu gitu. Oke. Rebutan dalam prestasi ya gitu. Jadi saingannya tuh positif gitu. Jadi jangan yang toksik lah. Oke. Terus kalau dari Aini gimana Aini? Sama aja sih Kak, cuman kami generasi muda walaupun kita mengeksplor dan banyak kreativitas atau inovasi yang kita buat, tetap aja kita harus meminta arahan kepada bapak-bapak ibu-ibu yang di kantor yang lebih tua dari kita. Oh, lebih senior. Iya. Supaya supaya kita tetap mengikuti norma-norma atau kaidah-kaidah yang sesuai. Oke. Jadi tetap butuh ini ya, tuntunan mereka Iya gitu dong, ya. pastinya. Walaupun agak-agak kolot ya. Ya. Oke. Harus berkolaborasi. Enggak. Iya, di sini aja kok itu. Denger nih. Nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kan itu dari Aini, Yuli dan Ari. Tapi kalau misalnya saya mau tanya dulu nih. Ya kan kalau misalnya tadi kan sempat kalian bertiga bilang mayoritas anak-anak muda gitu ya di kantor bea cukai Sumbakbar gitu. Tadi tuh saya sempat kayak saya bakalan siaran sama Ibu Aini, Yuli sama Ibu Ardi nih gitu. Tapi alhamdulillah sepertinya ya nggak jauh-jauh beda lah umurnya sama saya. Oke, tapi kalau misalnya kalian sebelumnya emang udah punya ini nggak sih ketertarikan dari untuk gabung sama bea cukai kah? Atau sebelumnya kalian punya ketertarikan sama bidang lain gitu? Kalau misalnya dari Aini sendiri kan dia memang pas di STAN ini kan emang ada jurusan bea cukainya. Ya, ini teman-teman dari lulusan STAN ya? Iya, betul. Bertiga? Iya. Sangkatan? Tidak. Beda. Oke, silakan lanjut. Nah, kalau aku ini dari akuntansi sebenarnya, dan sebenarnya pernah PKL di bea cukai, tapi memang pas masuk bea cukai ini masih benar-benar kayak nggak tahu kira-kira kerjanya kayak gimana dan segala macam gitu, karena memang belum pernah belajar tentang kepabeanan dan cukai gitu kan. Jadi masuk bea cukai itu pertama kali karena pemilihan dari STAN gitu. Tapi semakin kesini semakin ngerti dan semakin kayak memang kayaknya lebih cocok kalau misalnya di bea cukai gitu. Oke, jadi lebih cocok di bea cukai gitu ya. Oke. Kalau Yuli gimana? Kalau pas SMA sebenarnya lebih tertarik ke emang daftar STAN, tapi belum tahu bea cukai itu apa Kak. Oke. Jadi dulu itu lebih ke ngikut tes STAN aja dulu, keterima di mananya, sebenarnya pengennya perpajakan. Tadinya mau di perpajakan. Iya betul. Nggak apa-apa, itu cita-cita ya, bebas dong. Kan keinginan ya. Iya. Nah tapi ternyata di tahun pertama tuh belum lulus Kak, jadi kuliah dulu, sempat kuliah di Unila Kak, jurusan keguruan. Oh sempat di FKIP? Iya sempat di FKIP biologi 1 tahun. Oh tidak terlalu jauh ya biologi ke STAN ya. Oh iya.
Jawa. Iya. Oke. Kemudian Terus di tahun kedua nyoba lagi dan keterima D1 Bea Cukai. Alhamdulillah. Akhirnya akhirnya ya dari yang tadinya belum mengenal, terus jadi akhirnya kalau kata orang Jawa sih witing tresno jalaran soko kulino. Aduh, ya benar. Apa tuh? Jadi cinta karena terbiasa. Betul. Kalau nggak salah gitu ya, nanti saya diprotes orang Jawa. Memang harus kenal dulu baru sayang kayak gitu betul. Ya. Oke, kalau Aini gimana ini? Kalau saya sih waktu SMA sebenarnya pengennya jadi polwan Kak. Oh gitu. Pengennya yang militer gitulah. Yeah. Cuman ada beberapa hal yang tidak memenuhi syarat sehingga saya daftar stan cari yang mana nih yang semi militer. Oh ternyata ada bea cukai. Padahal saya juga nggak tahu bea cukai itu apa. Cuman dikasih tahu sama kakak kelas alumni dari SMA. Oh ini bea cukai semi militer gitu. Ya udah masuk aja dulu. Oke, dan akhirnya masuk ya. Nah di situ tahu kerjanya bea cukai ini gitu. Tadinya juga nggak ngerti. Tadinya juga nggak paham gitu ya. Tapi karena ada kayak semi militer ya udah gas aja gitu ya. Iya benar. Oke. Tapi kalau misalnya apa ya? Maksudnya orang-orang di luar sana kan kalau ngomongin soal bea cukai kan ya itu tadi ya ekspor impor gitu ya, nggak jauh-jauh dari, karena kalau saya pribadi juga saya ngertinya kalau bea cukai ya kalau nggak ekspor impor ya rokok gitu. Tapi bisa nggak sih dikasih tahu ke sahabat kreatif yang lagi dengerin kita berempat nih, mungkin ada dari pandangan dari teman-teman lebih spesifik gitu tentang bea cukainya sendiri gitu. Jadi orang-orang yang tadinya awam tuh jadinya paham nih gitu. Coba boleh nggak dikasih tahu? Atau saya Google aja cari sendiri. Lebih spesifik tentang bea cukai? Iya, maksudnya kan kalau orang-orang kan mungkin cuman ekspor impor aja gitu. Ya sebenarnya fungsi utamanya bea cukai ini kita adalah mengawasi arus lalu lintas barang yang keluar maupun masuk dari luar negeri atau ke Indonesia. Itu secara garis besarnya gitu sih Kak. Jadi tapi semua apapun itu ya? Iya, barang. Oh, barang. Yang penting barang. Kalau imigrasi kan orang. Nah, kalau kita barangnya. Oh gitu. Jadi ini mereka tuh kalau misalnya kayak gitu bea cukai sahabat kreatif ya. Jadi jangan mindsetnya cuman ekspor impor rokok aja gitu. Tapi semua barang yang masuk ke Indonesia itu lewatnya dari bea cukai gitu ya. Pemeriksaannya lewat bea cukai. Oke. Kalau misalnya Sumbakbar sendiri gitu kan, karena kalau biasanya kan Sumbaksel nih. Kalau Sumbakbar ini berarti dia meliputi Sumatera bagian barat. Ya. Itu apa aja tuh kalau boleh tahu provinsinya? Kalau satker di bawah Kanwil Bea Cukai Sumbakbar ini ada kantor pelayanan Bea Cukai yang di Panjang yaitu Bea Cukai Bandar Lampung. Ada di Padang yaitu Teluk Bayur. Ada juga yang di Bengkulu, Bea Cukai Bengkulu. Oke. 3 itu satker di bawahnya. Oke, jadi di bawah 3 satker itu ya? Iya. Oke, tapi kalau misalnya sekarang saya mau tanya tentang capaian terkait pekerjaan dari teman-teman, dari Aini, dari Yuli, dan juga dari Ardi. Kira-kira ada prestasi atau pencapaian gak sih yang pernah teman-teman raih gitu? Secara personal boleh, secara tim juga boleh, it's okay. Apa? Boleh dimulai dari Yuli. Oh boleh Yuli, monggo Yuli. Gantian ya. Iya baik. Kalau ngomongin prestasi ini agak khawatir dihujat netizen Kak. Apa itu kenapa? Kok takut dihujat? Baru berprestasi seperti itu aja udah disombongin ya. Nggak apa-apa. Jadi kalau terkait kerjaan, alhamdulillah Yuli pernah di tahun lalu itu jadi pegawai teladan di semester 1. Kemudian juga di tahun ini baru di bulan Oktober kemarin itu diamanatkan kantor untuk ikut lomba pemilihan mulia mengenai sawit di kantor pajak dan dapat juara 2 Kak. Keren, juara 2 ya. Yuli sama partnernya juara 2? Enggak Kak, itu lombanya individu jadi gitu. Iya, jadi sendiri gitu. Itu waktu itu saingannya semua Sumbakbar. Kementerian Keuangan Provinsi Lampung. Ngeri. Juara 2. Siap, juara 2 Kak. Siap Kak. Oke. Jangan gitu dong, kaku banget. Terus kalau dari Yuli udah belum? Udah. Kak, udah. Oh ya, saya tahu kamu pasti nahan, pasti banyak pasti kan. Iya, oke. Iya. Kalau Ardi apa? Ardi? Kalau kemarin mungkin prestasi kecil aja kali ya gitu. Karena juga mungkin nggak punya prestasi yang terlalu besar. Tapi kalau dari aku prestasi kemarin itu aku sempat join forum yang namanya Votes ID, Votes Indonesia. Di situ tuh aku ikut first chapternya mereka. Jadi itu tuh programnya tentang bagaimana mereka mencoba mendukung kita untuk
lebih lancar dan lebih pede ngomong pakai bahasa Inggris. Oke. Gitu. Itu adalah program selama 3 minggunya mereka. Dan alhamdulillahnya aku salah satu best graduate-nya mereka kemarin. Wih, keren, salah satu best graduate-nya. Oke, jadi harus pede ya kalau ngomong pakai bahasa asing ya. Betul. Dan kalau misalnya memang masih belum pede juga, sebenarnya sekarang banyak kok forum-forum atau mungkin informasi-informasi yang bisa kita cari lah buat kita tuh gimana sih caranya lebih pede dalam ngomong bahasa Inggris gitu. Oke. Jadi kalau misalnya punya skill berbahasa asing itu kamu jangan takut-takut sahabat kreatif ya. Jadi harus dikeluarkan kemampuannya. Oke, kalau Aini gimana Aini? Nah, kalau Aini kemarin kebetulan bulan Oktober itu ada ulang tahun Bea Cukai Kak. Oke. Bea Cukai RI, jadi ada lomba presentasi tentang kepabeanan dan cukai se-DJBC Indonesia. Alhamdulillah Aini kemarin dapat juara 4. Wow, se-Indonesia? Iya. Ih keren. Terus? Udah baru itu doang. Tapi udah bagus. Maksudnya kan se-Indonesia kan bukan pekerjaan yang gampang kan? Iya. Bagus. Ini Aini ada juara 4 itu tadi ada tuh. korelasinya dari saya mengikuti kegiatan di luar kantor ya. Yang LPI tadi itu kan belajar public speaking ya. Iya. Oh, digunakan di kantor dapat juara 4 se-Indonesia. Luar biasa loh. Oke, itu tadi ya prestasi dari Aini, Yuli dan Ardi sahabat kreatif ya. Ternyata selain jadi pegawai cukai Sumbakbar yang baik dan santun, mereka punya segudang prestasi yang luar biasa sekali. Oke, kalau gitu kita bakalan ngobrol lagi nanti sama Aini, Yuli dan Ardi. Jadi jangan pergi dulu mereka bertiga ini. Sampai jam 4 sore sahabat kreatif ya, masih barengan sama kita berempat cuma di Prod FM. Radio station BTSN OOP. Oke sahabat kreatif, masih di Prod FM, suara kreativitas. Dan Obi masih ngobrol sama Aini, Yuli dan Ardi dari Kanwil Bea Cukai Sumbakbar. Oke ya. Tadi udah ngomongin tentang prestasi mereka sahabat kreatif, terus juga penjelasan tentang Bea Cukai Muda sekarang kayak gimana sih. Dan sekarang karena udah mau jam 4, Obi mau tanya-tanya dulu nih ya, gimana sih peran anak-anak muda nih dari sudut pandang mereka bertiga untuk bisa mendukung kemajuan negeri. Wih, ya enteng kok pertanyaan. Ya enggak usah. Ya terserah jawabnya gimana nih. Dari sudut pandang kalian aja. Oke, kalau dari sudut pandang Aini sih ya. Kalau kata IR Soekarno, wih ini dia nih. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Sumeru dari akarnya. Asik. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Wow. Berarti kan kalau dari kata-kata tersebut, generasi muda ini adalah apa yang akan menjadi Indonesia ke depannya kan. Betul. Berarti kita itu benar-benar diharapin. Makanya jadi generasi muda, kita jangan mager kayak kata Kak Yuli tadi. Betul. Harus terus-menerus belajar dan belajar. Benar. Gitu. Setelah belajar belajar, berlatih, berbagi. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang berbagi. Bukan. yang bermanfaat, Kakak. Ini udah ini ya, udah serius gitu ya. Iya sorry. Oke. Yang bermanfaat ya, jangan. Ya berbagi juga bagus sih, cuman bermanfaat. Jawabannya bermanfaat ya, bukan berbagi. Oke. Gak jadi keren. Iya. Oke, yang bermanfaat ya. Jadi oke. Kalau dari ini udah belum? Ini udah. Oke. Kalau dari Yuli. Ya, gimana? Sebagai generasi muda yang mungkin lebih melek informasi dan melek digital ya Kak. Ya. Kita mungkin bisa lihat sekitar apa sih yang lagi negara butuhin nih. Nah kan kita habis kena pandemi nih Kak. Dan pemerintah lagi menggalakkan istilahnya pemulihan ekonomi nasional. Yes, nah, betul. Kita bisa ngeliat nih kira-kira apa sih yang bisa kita lakuin sebagai generasi muda yang mungkin bukan siapa-siapa ini gitu. Merendah untuk meroket itu. Waduh. Terus? Ya mungkin kalau kita sebagai generasi muda mungkin kita bisa menggunakan produk-produk UMKM Kak. Oke. Mulai dengan menggunakan produk UMKM, kemudian men-share atau mensosialisasikan produk-produk UMKM yang kita gunakan. Mungkin kita review gitu produknya. Kalau produk UMKM juga nggak kalah loh dari produk-produk luar negeri gitu. Betul. Jadi mulai mendukung kampanye pemerintah untuk cintai produk dalam negeri yang
nanti muaranya akan berujung ke memulihkan ekonomi nasional itu sendiri, Kak. Oke, itu dia ya. Oke, kalau dari Ardi gimana nih? Gimana Ardi? Kalau menurutku ya, tentu apapun yang kita kerjakan itu tanpa kita sadari pasti udah bisa mendukung kemajuan negara gitu. Dan sekecil apapun itu gitu, dan bukan berarti kita bisa membantu dalam kemajuan negara itu hanya dengan pekerjaan formal yang kita lakukan gitu. Termasuk pengembangan diri itu tuh juga termasuk salah satu langkah kecil untuk kita membantu kemajuan negara kayak gitu. Nah, yang pasti itu kan mulai dari dalam diri kita sendiri gitu ya. Gimana caranya kita bisa mengeksplor diri kita. Nah, nanti dari diri kita sendiri itu juga nanti kita bakal dipertemukan sama orang-orang yang mungkin bakal sama gitu visinya sama kita, atau mungkin minatnya sama-sama kita gitu. Dan dari situ kita bisa jadi sama kayak tadi kata Aini, dari pertama pribadi, terus habis itu berlatih lalu berbagi gitu. Nah, dari diri kita itu juga kita bisa berbagi gitu sih, Kak. Oke, itu dia jawabannya sahabat kreatif. Oke, terus terakhir mungkin bisa dikasih apa ya, bisa dibilang wejangan gitu. Berasa udah orang tua nih. Iya. Dari teman-teman Kanwil Bea Cukai Sumbakbar, dari Ani, Yuli dan Ari, mungkin sekarang lagi belajar gitu, mengejar cita-citanya gitu, terus juga mungkin bisa dikasih semangat. Dan terakhir mungkin media sosial dari Kanwil Bea Cukai Sumbakbar juga boleh dikasih tahu ke sahabat kreatif. Monggo silakan. Oke, kalau misalnya dari aku sih ya, yang pasti jangan pernah malu buat mulai mendalami minat gitu. Karena dari aku sendiri pun, walaupun minatku literasi bahasa gitu, aku benar-benar baru mulainya itu akhir tahun lalu gitu, dan baru benar-benar aktif untuk forum-forum dan segala macamnya baru tahun ini gitu. Dan ternyata dari forum-forum itu sendiri membantu aku dalam mengembangkan diri, dan tanpa aku sadari untuk pekerjaanku juga gitu. Jadi minimal ambil langkah-langkah kecil dulu gitu, dan jangan pernah malu. Toh kita juga udah berada di era digital yang informasi itu gampang banget dan murah untuk kita gapai gitu ya. Jadi terus kembangin minat dan bakat kamu aja. Kira-kira kamu tuh minatnya di mana? Mungkin kamu merasa kayak minatmu tuh receh banget sih, kayak minatmu receh banget sih cuma bahasa Inggris. Kayaknya semua orang udah bisa bahasa Inggris zaman sekarang gitu. Tapi kan ada orang yang mungkin untuk speakingnya masih belum berani gitu, atau mungkin untuk speech di depan orang-orang gitu masih takut gitu. Jadi nggak ada batasan untuk kamu mengembangkan diri kamu sendiri gitu. Oke, tidak ada batasan sahabat kreatif ya. Oke, kalau gitu dari Yuli gimana Yuli? Ya, mungkin pesan buat sahabat kreatif. Yang pertama mungkin kita harus kenali dulu tugas kita apa. Buat sahabat kreatif yang mungkin sekarang masih pelajar, ya tugasnya tentu belajar. Iya dong. Nah, untuk yang sudah bekerja, ya kalau misalnya Yuli kan di seksi kepatuhan pelaksanaan tugas administrasi, ya Yuli harus tahu tugas Yuli apa. Nah, di tugas yang kita emban dan diamanatkan ke kita itu, kita berikan yang terbaik. Oke, jangan setengah-setengah ya. Iya, jangan setengah-setengah ketika melakukan pekerjaan itu gitu, Kak. Kemudian juga jangan membatasi diri kita untuk terus berkembang dan berpikiran bahwa kita tidak bisa melakukan sesuatu. Kita harus mulai mencoba break the limit gitu istilahnya. Jangan membatasi diri kita. Betul ya. Lampaui batas semuanya ya. Ada lagi udah, Kak. Satu lagi ada Aini nih, gongnya nih. Ayo Aini. Untuk sobat kreatif ya. Kalau saya ngambil aja dari tadi nih ya. Dari Imam Syafi'i sekarang. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Oh my god. Itu aja. Wih, sedikit tapi bermakna gitu. Singkat, padat dan jelas. Singkat, padat dan jelas, betul sekali. Udah itu aja. Kalau untuk sosial medianya Bea Cukai Sumbakbar mungkin ya kan soalnya ada konten-konten kan dibikin sama Aini. Apa? Kita ada konten, ada Instagram, Twitter, Facebook, ada YouTube juga. Kanwil Bea Cukai Sumbakbar. Jadi di follow sahabat kreatif ya, supaya kamu bisa dapat informasi dari kantor wilayah Bea Cukai Sumatera bagian Barat. Ya Kak, aku mau pesen satu nih untuk sobat kreatif. Boleh. Yang misalnya ada kena
penipuan mengatasnamakan Bea Cukai, segera hubungi call center Bravo Bea Cukai 1500-225. Oke. 1500-225. Oke, langsung dihubungi kalau misalnya ada penipuan yang mengatasnamakan Kanwil Bea Cukai Sumbakbar. Oke deh, kalau gitu ada lagi yang mau disampaikan ke sahabat kreatif mungkin dari Aini, Yuli dan Ardi? Udah cukup? Udah cukup deh kayaknya ya. Udah ya, oke. Kalau gitu thank you banget buat Aini, Yuli dan Ardi atas waktunya sore hari ini bisa ngobrol sama Obi. Jadi siarannya nggak sendirian ini gue. Ya udah kalau gitu ya. Udah. Ya, makasih. Thank you. Ya udah kalau gitu sahabat kreatif ya, itu dia tadi obrolan Obi dengan Aini, Yuli dan Ardi dari Kanwil Bea Cukai Sumbakbar. Dan jangan kemana-mana sampai jam 5 sore nanti ada terus Obi Riano bakal temenin kamu cuma di Prod FM. Yo, what's up? Jangan ganti frekuensi kamu ya, dan terus dengerin Pro 2 Issue.